Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Eskani Sair, sebuah channel yang menyajikan inspirasi, edukasi, dan eksplorasi bagi sobat dimanapun berada atau bagi siapa saja yang baru membuka channel saya ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat indahnya. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta orang. Perempuan adalah pewaris harta pusaka keluarga. Dalam keluarga tradisional Minangkabau, garis keturunan dirujuk pada ibu dan ayah dianggap tamu dalam keluarga. Kekuasaan sangat dipengaruhi penguasaan aset ekonomi, tapi pria dari pihak perempuan memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Suku Garo. Masyarakat Garo tinggal di negara bagian Meghalaya di timur Laut India. Masyarakat Garo menggunakan campuran bahasa Tibet dan Burma. Jika seorang pria menikah, ia ikut tinggal bersama istri atau ibu istrinya. Jika seorang perempuan kehilangan suami dan tidak bisa mengolah sendiri lahannya, ia berhak mendapat suami baru dari keluarga suaminya yang meninggal dunia. Pada etnis ini, kekuasaan politik dan kepemilikan lahan diturunkan kepada anak perempuan yang paling muda, namun segala pengurusan tanah dan pemerintahan diatur oleh pria. Suku Mosuo. Masyarakat Mosuo tinggal di barat daya Cina, dekat perbatasan dengan Myanmar. Mereka tinggal bersama sebagai keluarga besar dan dipimpin perempuan yang disebut Ahmi. Pria mengurus ternak, terutama penyembelihan. Dalam masyarakat Mosuo tidak ada pernikahan. Seorang perempuan hanya perlu datang ke pria yang diinginkannya. Anak yang lahir dari hubungan mereka diasuh perempuan dan kerap tidak diketahui ayahnya yang mana. Setiap anak yang lahir memiliki nama keluarga yang diturunkan langsung dari ibunya. Suku Ovambo. Etnis ini berada di Namibia, Afrika Barat Daya, dengan populasi lebih kurang 1,5 juta jiwa. Anggota keluarga pemimpin masyarakat Ovambo disebut Awanekamba. Hanya mereka yang anggota keluarga ini karena hubungan darah yang bisa jadi kepala keluarga besar. Karena masyarakat Ovambo menganut sistem matrilineal, relasi mengacu kepada ibu. Putra dalam keluarga pemimpin masyarakat Ovambo tidak punya hak apapun. Mereka adalah anggota keluarga biasa seperti yang lainnya. Suku Akan. Masyarakat Akan terutama tinggal di Ghana, Afrika Barat, dan sebagian wilayah sekitarnya. Klan dalam masyarakat ini dipimpin pria. Posisi pimpinan diteruskan turun-temurun, tetapi penerusnya berasal dari keturunan ibu, sang pemimpin, atau keluarga saudara perempuannya. Dalam masyarakat Akan, pria kerap tidak hanya harus menyokong hidup keluarga, melainkan juga keluarga istrinya. Identitas, warisan, dan status sosial seorang anak ditentukan dari garis keturunan ibunya. Suku Hopi Indian. Jika pria dari suku Indian Hopi menikah, anaknya jadi anggota klan istrinya, tetapi nama anak dipilih perempuan dari klan ayah pada pesta saat ia berusia 20 hari. Jadi jika banyak yang memberi nama, seorang anak bisa punya banyak nama, namun orang tuanya yang memutuskan nama mana yang harus dipakai. Menurut tradisi, masyarakat Indian di Amerika ini juga menganut matrilineal. Semua harta pusaka diturunkan kepada anak perempuan. Suku Indian Navajo. Di samping matrilineal, masyarakat suku Indian Navajo di Amerika Serikat ini juga disebut matrilokal. Jadi jika seorang pria menikah, ia menjadi anggota klan istrinya dan tinggal di pemukiman klan istrinya. Anggota sebuah klan tidak boleh menikah dengan anggota klan yang sama. Dasar struktur masyarakat Navajo adalah keluarga besar, di mana setiap anggota punya kewajiban yang sudah ditetapkan. Suku Iroquois. Kepala keluarga masyarakat Indian Iroquois di Amerika Serikat selalu perempuan, dan anak-anak termasuk dalam klan ibu. Rumah besar milik keluarga, tanah dan hasil panen adalah milik perempuan. Setelah pernikahan, pria tinggal di rumah besar milik istri, yang juga dihuni beberapa keluarga lain. Hak waris ditujukan bagi anak perempuan atau kerabat perempuan terdekat. Yang jadi pemimpin di rumah besar juga perempuan. Suku Champa. Suku Champa merupakan salah satu etnis di negara Vietnam dan juga berada di sebagian perbatasan dengan Kamboja dan Thailand. Suku ini juga menganut matrilineal.
Nama keluarga dan harta warisan diturunkan kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu. Suku Rade. Suku Rade berada di bagian selatan Vietnam. Suku Rade merupakan juga bagian etnis Champa. Dalam etnis Rade, setiap anak yang lahir memperoleh suku dari garis keturunan ibu. Harta warisan diturunkan kepada anak perempuan. Suku Khasi hampir sama dengan etnis Garo. Etnis ini terdapat di daerah Meghalaya, India. Kekayaan keluarga diturunkan kepada anak perempuan. Anak perempuan dalam etnis Khasi mendapatkan perlakuan khusus. Suku Bribri. Suku ini berada di Provinsi Limon, Costa Rica. Diperkirakan jumlah etnis ini sekitar lebih kurang 15.000 jiwa. Costa Rica sebuah negara republik di Amerika Utara. Subregion Amerika Tengah. Masyarakat Bribri memiliki klan dari garis keturunan ibu. Warisan berupa tanah hanya diberikan kepada anak perempuan. Perempuan dalam suku Bribri memiliki peran penting dalam upacara adat. Suku Jino. Etnis Jino berada di sekitar Gunung Jinosan, kota Jigong, Provinsi Yunnan, Cina. Suku ini juga menganut garis keturunan matrilineal. Anak mengikuti garis keturunan ibu dan harta pusaka diturunkan kepada anak perempuan. Suku Nago Fiso. Suku ini terdapat di daerah Bougainville Selatan di Papua New Guinea. Para wanitanya memiliki peran penting dalam kepemimpinan upacara adat. Anak perempuan juga mewarisi harta dari keturunan ibunya. Suku Balue adalah kelompok etnis yang terletak di wilayah barat daya Kamerun. Anak-anak termasuk dalam marga keluarga ibu dan bukan ayahnya. Semua harta warisan diturunkan kepada anak perempuan. Suku Bijagos. Bijagos terdiri dari 4 klan matrilineal yang ada di Pulau Orango Grande, Guinea Bissau. Hukum adat masyarakat mengakui sistem matrilineal sebagai kebutuhan untuk mengintegrasikan seluruh masyarakat Bijago. Undang-undang mengizinkan setiap orang untuk menggunakan properti atau tanah milik marga matrilinealnya bersama-sama tanpa membagi tanah sama sekali. Matriarki adalah otoritas terakhir dari setiap rumah tangga. Suku Amis. Suku Amis berada di negara Taiwan. Masyarakatnya juga menganut matrilineal, di mana properti keluarga biasanya diwariskan kepada putri tertua dari setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga dalam suku ini dipimpin oleh seorang ibu pemimpin. Selain itu, laki-laki yang lebih tua sangat dihormati bersama kaum perempuan. Secara tradisional, wanita memiliki properti, sedangkan pria berpartisipasi dalam rutinitas militer, sebagaimana diamanatkan oleh hukum asli suku tersebut. Suku Lao. Etnis ini berada di timur laut Thailand. Di sini setelah menikah, pria diwajibkan oleh hukum untuk pindah ke rumah keluarga istri sebagai anggota baru keluarga tersebut. Selain itu, putri bungsu dari sebuah keluarga memiliki hak eksklusif untuk mewarisi properti keluarga.